video animasi yang Ibu berikan. Ada apa nak? Makanannya, helmmu itu mana? Yang mau dipakai Pak? Oke. Setelah Ibu menampilkan video animasi tersebut, ada yang bisa menyimpulkan? 2 orang ya, silakan Abida. Jadi isi dari video tersebut itu adalah seorang pengendara bapak dan anak tidak menggunakan helm. Jadi mereka melanggar aturan lalu lintas, Bu. Oke, betul. Terima kasih Abida. Selanjutnya, Meli, silakan. Nah, tadi juga itu tuh ada si bapaknya itu nilang yang nggak pakai helm. Terus malak uang. Nah, harusnya tuh nggak boleh si polisi itu malak uang untuk dirinya sendiri, tapi ya lebih baik bayar denda aja gitu ke negara. Oke, betul. Terima kasih Meli dan Abida. Di sini Ibu izin meluruskan ya. Jadi polisi tersebut memang tidak bisa memberikan contoh yang baik karena sebagai aparat negara, polisi ini memang harus mengayomi memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Nah, kita hari ini akan belajar patuh terhadap norma menjadi pelajar yang tertib dan bertanggung jawab. Silakan kalian untuk scan barcode di depan. Oke, sudah. Terima kasih yang sudah mengisi. Sudah, Bu. Oke. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini itu yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian norma dengan benar setelah membaca dan berdiskusi. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis norma yaitu agama, kesusilaan, kesopanan, dan hukum dengan memberikan contoh nyata dari lingkungan sekitar setelah melakukan observasi sederhana. Lalu yang ketiga, siswa dapat membedakan ciri-ciri dari setiap jenis norma secara tepat berdasarkan hasil analisis informasi. Nah, ketika kalian mendengar kata norma, apa yang ada di pikiran kalian? Aturan. Ya, betul. Terima kasih Raffi. Oke, nah jadi norma itu merupakan aturan yang menjadi petunjuk bagi setiap manusia untuk melakukan tindakan yang sebaiknya dilakukan dan tidak dilakukan oleh manusia kepada manusia lainnya. Jadi norma ini sangat melekat pada setiap manusia, baik itu di lingkungan masyarakat, di lingkungan keluarga, maupun di lingkungan sekolah. Nah, lalu tujuan dari norma ini itu untuk memberikan ketertiban hidup. Jadi hidup kita tuh lebih tertib, lebih terjamin gitu. Lalu selanjutnya jenis-jenis norma. Jenis-jenis norma itu ada norma kesusilaan, norma hukum, norma agama, dan norma kesopanan. Nah, norma yang pertama itu norma kesusilaan. Jadi norma kesusilaan itu norma yang berasal dari hati, sifatnya universal atau terbuka dan dapat diterima oleh seluruh manusia. Contoh dari norma kesusilaan ini adalah bersikap jujur, menghormati orang lain. Nah, di sini Ibu ada data diagram batang mengenai data pelanggaran norma kesusilaan yang ada di Indonesia. Ada yang mau membacakan? Ya, Rani, silakan. Oke, data pelanggaran norma kesusilaan ya Bu ya. Di situ digambarkan itu bahwa ternyata masyarakat Indonesia itu masih kurang begitu Bu menerapkan norma-norma kesusilaan yang ada di Indonesia. Oke, betul sekali. Terima kasih. Nah, jadi di sini tuh data tertinggi dari kasus pelecehan seksual itu terdapat 2.494 kasus dan pelecehan seksual itu dilakukan secara verbal. Lalu lokasi terbanyak terjadinya pelecehan itu berada di transportasi umum. Nah, kalian tahu nggak sanksi jika kita melanggar norma kesusilaan ini itu apa saja? Tidak ada yang tahu? Oke. Jadi sanksi dari norma kesusilaan ini kita menjadi punya rasa malu atau dikucilkan di masyarakat gitu karena kita melanggar norma kesusilaan ini. Nah, yang selanjutnya norma agama.
norma pedoman yang berasal dari ajaran agama berfungsi untuk mengatur perilaku manusia berdasarkan keyakinan dan nilai-nilai religius. Jadi norma agama ini berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, contohnya itu menjalankan ibadah sesuai keyakinan, tidak mencuri. Nah, kalian sejak kecil dibiasakan untuk mengaji, terus diajarkan salat. Itu merupakan salah satu contoh penerapan norma agama di lingkungan keluarga gitu. Nah, untuk sanksi dari norma agama ini yaitu mendapatkan dosa. Karena kita memang langsung berurusan kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Jadi sanksi yang diberikan dosa. Nah, maka dari itu kalian jangan melanggar norma agama ya, anak-anak. Lalu selanjutnya norma hukum. Norma yang dibuat oleh negara dan memiliki sanksi hukum jika dilanggar. Norma hukum bersifat memaksa, sanksinya berupa ancaman hukum. Lalu contoh dari penerapan norma hukum ini mematuhi peraturan lalu lintas, membayar pajak. Nah, di situ juga ada data mengenai pelanggaran kasus norma hukum. Data paling tertinggi itu sebanyak 120.000, di mana pelanggar norma hukum itu paling tinggi itu berada di lalu lintas, pelanggaran lalu lintas. Nah, untuk contoh dari penerapan norma hukum di sekolah itu dengan adanya tata tertib. Kalian berangkat ke sekolah tepat waktu, terus kalian tidak membuang sampah karena di setiap sekolah mempunyai aturan gitu. Lalu selanjutnya norma kesopanan. Norma yang diadakan oleh masyarakat untuk mengatur pergaulan dengan dilandasi sikap saling menghormati. Contohnya mengucapkan salam, berpakaian sopan. Nah, dengan kalian berpamitan kepada orang tua, lalu menyapa guru di sekolah. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari penerapan norma kesopanan. Nah, ini juga ada data kasus pelanggaran norma di Indonesia, di mana data paling banyak itu sebanyak 65% remaja mengaku pernah menggunakan bahasa kasar di media sosial atau kehidupan sehari-hari. Berzikir baik itu. Nah, seperti yang kalian lihat ya, anak-anak di media sosial itu memang banyak sekali remaja-remaja seusia kalian yang menggunakan bahasa kotor gitu di media sosial. Maka dari itu, maka dari itu kalian tuh tidak untuk tidak mencontoh hal-hal yang buruk ya. Oke. Nah, lalu mengapa kita harus patuh terhadap norma? Yang pertama itu menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan, menciptakan suasana yang damai dan nyaman, menumbuhkan sikap tanggung jawab dan empati, menjadikan kita pribadi yang baik dan dihargai orang lain. Seperti yang Ibu sudah sampaikan tadi di awal, dengan adanya kita menerapkan norma di kehidupan kita, tentunya kita lebih disegani, lebih hidup tentram, aman, karena kita tidak mempunyai masalah gitu, masalah pelanggaran norma. Lalu yang selanjutnya, apa sih akibat jika kita melanggar norma? Yang pertama itu dicela masyarakat, itu norma kesopanan dan norma kesusilaan. Lalu selanjutnya merasa bersalah atau tidak tenang. Yang ketiga itu dikenai sanksi sosial, moral atau hukum. Lalu yang terakhir itu merusak hubungan dengan orang lain. Ibu berikan contoh merusak hubungan dengan orang lain seperti ini. Sukini berteman dengan Tono. Nah, Sukini ini berbohong kepada Tono. Nah, lalu Sukini ini mengetahui kebohongan si Tono. Nah, maka hubungan pertemanan mereka itu tidak akan sebaik dulu. Mereka tentunya akan ada jarak dari hubungan pertemanan Tono dan Sukini. Ya. Lalu selanjutnya contoh patuh terhadap norma. Masuk kelas tepat waktu, tidak mencontek saat ujian. Ayo, siapa yang di sini suka mencontek? Itu juga merupakan salah satu contoh patuh terhadap norma. Lalu
tugas kelompok kepada kalian. Silakan untuk membentuk kelompok. Udah. 4 kelompok ya. Udah, Bu. Nah, silakan kalian dibuka ya untuk lembar LKPD-nya. Kalian perhatikan narasi di atas itu. Nah, untuk langkah selanjutnya kalian menganalisis apa aja sih permasalahan yang ditemui dari narasi tersebut. Lalu langkah yang kedua itu apa sih akibat yang ditimbulkan dari permasalahan tersebut dan norma apa yang dilanggar. Lalu langkah yang ketiga itu kalian temukan solusi apa untuk menyelesaikan dari permasalahan tersebut. Silakan untuk berdiskusi kepada teman kalian. Sudah, Bu. Oh sudah, ya silakan untuk dipaparkan hasil diskusi dengan teman-teman kalian. Boleh dari Mita dulu. Dari kelompok 1, masalahnya beberapa siswa sering datang terlambat ke sekolah. Akibat pelajaran terganggu karena guru harus menunggu siswa yang terlambat. Norma yang dilanggar, norma kedisiplinan dan tata tertib sekolah. Solusinya membuat jadwal datang lebih awal, memberi sanksi ringan bagi yang terlambat, serta memberi penghargaan bagi siswa yang disiplin. Oke, terima kasih. Lalu selanjutnya siapa yang sudah selesai? Oke, Rani dulu. Dari kelompok 2, masalahnya itu adalah siswa membuang sampah sembarangan di kelas. Akibatnya kelas menjadi kotor dan menimbulkan bau yang tidak sedap. Norma yang dilanggar itu adalah norma kebersihan dan tanggung jawab sosial. Solusi dari kelompok kami itu untuk dapat menyediakan tempat sampah di setiap sudut kelas dan membuat jadwal pikir kebersihan yang dijalankan dengan selalu disiplin. Oke, terima kasih Rani. Lalu selanjutnya Oke, Bu, untuk kelompok 3 itu masalahnya itu kurangnya kesadaran siswa terhadap pentingnya menjaga kebersihan dan ketepatan waktu. Nah, akibatnya tuh lingkungan belajar menjadi tidak nyaman dan semangat belajar menurun. Nah, norma yang dilanggarnya itu ada norma kedisiplinan dan kepedulian terhadap lingkungan sekolah. Sehingga solusi yang kita sarankan itu adalah mengadakan kegiatan edukatif seperti gerakan datang tepat waktu dan hari bersih sekolah. Oke, terima kasih. Lalu terakhir Raffi. Ya Bu, jadi untuk kelompok 4 sendiri masalahnya itu mengenai sikap patuh siswa terhadap peraturan sekolah. Kemudian akibatnya ketertiban sekolah menjadi terganggu dan menimbulkan contoh buruk bagi siswa lain. Kemudian norma yang dilanggarnya menurut kami itu ada norma tata tertib dan sopan santun di sekolah. Ia juga menyarankan solusinya guru dan OSIS bersama-sama menegakkan aturan dengan tegas serta memberi penyuluhan tentang pentingnya disiplin. Oke, terima kasih. Dari kalian. Nah, sebelum yang terakhir, Ibu buka sesi tanya jawab deh. Ada yang mau tanya? Aku Oke, boleh. Ibu kan aku nanya kan ada norma yang bilang kita tuh harus jujur. Nah kalau misalnya aku disuruh ibu beli minyak di warung, terus aku dapat kembalian, Iya. tapi aku nggak bilang ke ibu kalau kembaliannya lebih. Nah, terima kasih atas pertanyaan dari Salsa. Nah, untuk norma yang dilanggar itu norma kesusilaan. Seperti yang Ibu sampaikan, norma kesusilaan itu berasal dari hati. Yang mana ketika kita berbohong, artinya kita menjalankan niat buruk kita gitu. Maka dari itu kita untuk selalu mengikuti hati nurani kita, hati bersih kita gitu ya. Masya Allah ya. Ada yang mau bertanya lagi? Oke, silakan. Aku kan kemarin nemu uang ya Bu di depan ruangan kelas sebelah. Terus aku kasih ke guru piket. Ya. Nah, apa sih bedanya kalau aku ambil uang sendiri? Apakah aku melanggar norma, Bu? Wah, kalau kasus kamu itu ya sebelumnya terima kasih banyak ya Meli atas pertanyaannya. Jadi ketika kamu mengamankan uang tersebut, kamu artinya sedang mematuhi norma agama dan norma kesusilaan. Karena kamu sudah berbuat baik. Lalu jika kamu melanggar, tentunya kamu melanggar dari norma kesusilaan itu tersendiri. Karena
norma kesusilaan itu tentunya berasal dari hati. Iya begitu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Nah, sekarang Ibu akan memberikan kalian sedikit evaluasi. Kalian sejauh mana sih pembelajarannya, pemahaman kalian tentang patuh terhadap norma? Ya silahkan dibuka ya, anak-anak. Sudah ada yang masuk? Oh. Boleh di-scan dulu. Sudah? Sudah dibuka? Sudah masuk semua kalian? Oke. Nah, kalian di situ akan menemui beberapa karakter ibu guru, dan kalian di sana harus menjawab pertanyaan yang diberikan masing-masing oleh ibu guru. Silakan, dimulai dari sekarang. Seru banget nih. Sudah semua?